kenapa gua ngerasa suka, karena setirnya ya, ini setirnya tuh desainnya sama kayak BYD Seal gua ya. Yang mana di BYD lain yang ada di Indonesia kayaknya nggak ada yang pakai setir model BYD Seal gitu. Yo, what's up guys, welcome back to Best Indo Cars or Best Indo Tech. Gua nggak tahu nih bakal masuk ke channel yang mana, cuma hari ini kita bakal delivery mobil baru, mobil listrik lagi, ya mobil yang lumayan rame juga beberapa waktu belakangan ini. Dan mungkin udah ada yang pernah nonton video kita bahas juga soal mobilnya. Akhirnya setelah beberapa bulan ini ya mobilnya nyampe, cukup cepet sih bisa dibilang. Nah makanya di video kali ini kita bakal bahas bareng-bareng nih kenapa gue beli mobil ini dan kurang lebih driving experience-nya kayak gimana. So langsung aja ikuti terus videonya, let's go. Oke, sudah sampai. Jadi mobilnya nyampe duluan, tapi salesnya belum nyampe. Makanya kita unboxing dulu aja ya, plastik-plastiknya. Wah, kita unboxing. Susah guys. Kita mesti buka dulu ini. Wah, udah kulit. Mantap, belakang udah. Sekarang ke depan. Nah. Ini tuh dia modelan kursinya sama ya dengan BYD yang lain ya. Jadi kursinya headrest-nya nyambung gitu. Oke lah, mantep nih build quality-nya. Unboxing plastiknya kelar. Oh, yang atas masih ada, cuma sayang ya, yang atas biarin deh. Oke, jadi dapat V2L ya, terus ini dapat buat pompa ban. Nah ini agak unik nih, ada petunjuknya. Jadi cairannya ini mesti dibuka, dimasukin ke dalam sini nih, nanti buat jadi tampelan bannya. Jadi pas kita pompa nanti cairannya masuk ke dalam, biar ban yang tadi ada bocor itu bisa ditampel gitu. Nanti itu ada ininya juga, terus ada segitiga juga. Nah segitiganya ada dua ya. Bonus kali. Terus ini ada apa nih? Oh ini copotan buat logo BYD nya deh kalau nggak salah ya. Oh iya, baru ditarik nih gitu. Nah, terakhir, nah ini yang sempat miskom nih kemarin di video, bilangnya nggak dapet charger. Dapet, yang nggak dapet itu charger dinding ya, yang ditanam, yang di wall kayak BYD itu kan dapet. Kalau ini cuma dapet charger colokan, jadi kita mesti nyolok nih colokan listrik buat ngecas. Ini 10 ampere, 250 berarti 2500 watt, berarti kurang lebih 2,5 kW lah bisa. Ini level, ini charger, slow charger lah bisa dibilang. Tapi karena BYD atau satu ini tuh baterainya kecil, jadi kayak nggak harus pakai chargeran rumah banget juga sih. Kalau pakai chargeran ini, charger semalaman mungkin bisa 50% lah gitu, kayak BYD Seal gua. Karena baterainya kan gede, ini baterainya hampir 3 kali lipatnya BYD Seal dibandingin BYD atau satu gitu. So ya menarik untuk kita coba. Oke, so ini dia BYD Atto One udah kelar proses administrasinya kemarin, dan gue udah testing juga mobil ini selama kemarin seharian. Jadi gue pengen share, nanti ada beberapa poin yang mesti kalian lakuin setelah kalian terima atau delivery si BYD Atto One. Tapi sebelumnya gue pengen jelasin dulu aja ini apa, tipe apa yang gue ambil. Ya sini BYD Atto One yang gue ambil tipe premium, dan ini warnanya yang white, Apricity white. Awalnya sebenarnya gue pengen ngambil warna hitam, cuma habis gue kemarin nyobain mobil Xpeng ya yang warna hitam, gue ngerasa kayaknya mobilnya lumayan cepet kotor. Jadi karena mobil ini bakal dipakai buat jadi mobil operasional kantor ya, buat anak-anak syuting, buat pergi event, gue rasa warna putih bakal lebih oke. Walaupun memang warna putihnya tuh nggak putih banget ya, kalau kalian bisa lihat nih baju gue warna putih, ini tuh kayak agak lebih krem ya. Jadi yes, gue akan coba jelasin lebih detail aja soal si BYD Atto One ini ke bagian dalam, karena perbedaan untuk bagian yang premium sama yang standar itu lebih banyak di bagian interiornya.
Oke, di interiornya Atto 1, yang mana memang di dalam inilah yang perbedaannya cukup signifikan ya dibandingin yang varian standar. Karena kalau nggak salah di eksteriornya nggak ada perubahan, nggak ada beda gitu maksudnya. Nah, kalau di bagian dalam banyak perbedaannya, setirnya bahan kulit, udah tilt teleskopik, ada wireless charging di sini, terus juga di bagian kaca udah up down, dan yang paling penting menurut gua ini nih, ya di bagian joknya di mana dia bahannya kulit. Gua nggak tahu, lupa deh bahan yang standar itu kulit atau enggak, tapi dia ini bisa elektrik ya, dia ada maju mundurnya semua ada elektrik. Dan ini menurut gue yang penting karena posisi duduknya bisa lebih rendah dibandingin sama yang versi standar gitu. Tapi ya mungkin balik lagi ke kebutuhan orang, beda-beda. Gue suka nyetirnya itu agak rendah, tapi ya balik lagi ini mobil buat kantor sih ya, jadi hopefully ya bisa bermanfaat aja fitur-fitur ini. Dan yang utama tadi pastinya baterainya lebih gede buat range yang lebih panjang. Nah, balik lagi tadi ke beberapa hal yang harus kita lakuin setelah kita delivery. Pertama adalah di bagian ban, dimana settingan pressure bannya ini ya waktu kalian delivery pertama tuh masih gede karena dia biasanya dipakai di mode penyimpanan tujuannya ya. Jadi makanya bannya dipolin banget ya. Kalau nggak salah ini 44, 45 ya PSI-nya, yang mana biasanya mobil kayak gini paling 30-an gitu ya settingannya. Kalau nggak salah BYD Seal gua aja tuh 39, 40 gitu. Ini udah 44, 43. Jadi kita harus kurangin untuk tekanan bannya. Kita tinggal kempesin aja dikit gitu, pasti udah pada kurang lebih harusnya bisa ya, tinggal ditekan aja pentil bannya. Kedua adalah soal baterai. Tadi direkomendasikan untuk kita ngecas baterainya sampai full ya pas kita pertama kali delivery mobilnya, setelah di delivery maksudnya ya, mungkin kayak beli HP baru ya. Jadi yang pertama kali harus lakuin, cas dulu baterainya biar dia bisa maksimalin kapasitasnya gitu sampai benar-benar 100%. Dan untuk baterai dari si BYD Atto ini memang pakai LFP juga, yang mana LFP itu baterai blade battery yang menggunakan lithium ferrofosfat ya, jadi kurang lebih sama dengan seluruh produk BYD-nya. Dan baterai ini selama gua pakai BYD Seal gua sebelumnya memang ada beberapa momen sebulan sekali kita harus cas full, jadi biar dia bisa tetap maksimalin si kapasitinya, jangan lupa. Yang ketiga adalah settingan di layar, yang mana memang ini cukup banyak, jadi gua nanti kasih kalian lihat aja yang gua ganti di sini. Oke, nah untuk bagian layar sendiri, dia layoutnya udah kurang lebih mirip emang sama BYD Sea Lion sahabat. Jadi ada widget-widget ini ya di bagian bawahnya ya, dan kalian bisa akses kayak tadi yang gue bilang pressure bannya. Ini gue belum kurangin, nanti gue tunjukin b-rollnya pas sudah dikurangin. Nah di sini ada tombol pencil di mana kita bisa nambahin widget-widget tambahannya nih kalau kalian butuh aplikasi di home screen-nya. In this case gue cuma masukin CarPlay sama Android Auto karena cuma ini dua ini doang yang gue pakai. Tapi kalian bisa setting-setting yang lain juga ya, ada smart charging, ada App Store, jadi bisa tambah-tambahin semuanya di bagian bawah ini. Dan kalau udah klik di kiri atas, nah di sini kalian bisa masukin, karena di bagian home screen ini kita nggak bisa masukin nih, dia nggak bisa diapa-apain, nggak kayak BYD Seal atau Atto 3 atau Dolphin mungkin yang bisa kalian masukin ke dalam. Di sini ada status-statusnya juga. Dan satu yang gue diinfokan juga adalah mobil ini memang belum kompatibel dengan aplikasi BYD ya. Katanya 30 hari setelah ownership baru dia akan bisa aktif settingannya di layarnya ini. Jadi nanti gue juga akan kontenin aja deh biar kalian juga nanti bisa dapat informasinya. Sisanya ya ini settingan-settingan AC enaknya ada di bawah ya. Jadi kalian bisa pakai setting langsung di sini. Nah ini temperaturnya guys, ternyata guys. Jadi nggak ada temperatur angka. Jadi dia cuma berdasarkan angka aja. Semakin tinggi nih semakin panas. Jadi kalian bisa setting sampai 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 level ya. Jadi kalau kita tekan tuh, ini yang tertingginya tuh di 17, tapi kita bisa turunin ya. Ya ada nata di situ. Jadi sampai 1 kurang lebih kayak gitu ya settingan AC-nya. Nah, settingan yang lebih banyak tuh sebenarnya di bagian setting ini, yang mana beberapa gua ada ganti. Kayak di sini bisa setting untuk DRL bisa dimatiin, locks-nya nih kalian bisa atur ya, bisa long press di remote untuk kunci pintu atau bisa buka pintu, dan lock-nya juga bisa auto lock selama nyetir, bisa dimati hidupin juga, ada password juga kalau kalian perlukan. Sound and display gua nggak ganti nih untuk ngatur equalizer gitu-gitu. Energi dari generatif, nah ini yang gua setting ke high karena kemarin waktu gua nyetir tuh kayak dia nggak bisa berhenti sendiri. Ya dia bener-bener kayak jalan di 6-7 km gitu ya. Kalau kita lepas gas dia tetap jalan aja terus. Di sini charging kalian bisa ngatur jadwal untuk ngecas ya. Charging port immobilizer dia ikut ngunci kalau kalian ngunci pintu, dan ini ngatur untuk limitnya, dan ini untuk konsumsi energinya. Gue belum bisa kasih kesimpulan banget, tapi intinya rasanya sih cukup hemat sih ya mobil ini gitu. Nanti gue akan bikin konten lebih lengkapnya lah seputar range dari mobil ini secara aslinya gimana. Sisanya ini ya kita bisa atur steering assist-nya, brake assist-nya, auto hold-nya. Ini auto hold-nya otomatis aktif, dan persnelingnya tuh di sini nih ya, yang agak aneh, jadi mesti toel atas bawah nih. Tapi itu pun kita mesti pencet rem baru dia keganti.
gitu. Sisanya sih ini comfort driving ya, fitur baru dari kemarin pas update software. Dia bisa auto hidup kalau kalian masuk mobil atau kalau kalian kunci mobilnya ketika kalian keluar dia akan auto mati ya, bisa kepake juga kalau kalian pengen cepet. Mobil-mobil China lain pada udah aktifin fitur itu ya, jadi kalian tinggal masuk udah otomatis hidup. Sisanya nih maintenance tadi katanya 1 tahun baru kita perlu ke bengkel guys, jadi kita nggak perlu ke bengkel sebulan pertama, 3 bulan pertama, langsung di tahun depan aja baru baru servis maksudnya gitu. ADAS cuma ada parking sensor doang, tapi katanya kalian bisa tambahin sendiri ya, kamera 360 gitu-gitunya. Nah sisanya nih sistem untuk kalian konekin Bluetooth, Wi-Fi segala macamnya ya, dan sisanya ngatur waktu doang dan unitnya. Nah, bisa atur PSI bar untuk pressure-nya, dan ya itu aja sih, bisa diupdate kalau kalian nanti udah, kayaknya ini udah ada SIM card-nya sih harusnya ya, udah ada logo SIM-nya di sana. Paling itu sih yang perlu diinfoin soal si sistem head unit-nya. Nanti gua bikin video lebih detail, tapi paling itu dulu aja yang mesti diganti-ganti. Oke, gimana driving experience dari BYD Atto One? First impression aja nih ya, setelah gua cobain dari kemarin nyetir berapa puluh kilometer, harus gue bilang size-wise ini masih enak ya, nggak sempit ya, nggak krem, kayak compact banget ya, bener-bener proper city car lah istilahnya kayak gitu. Dan ya dari segi tarikan, memang powernya dia nggak gede-gede banget, jadi ini bener-bener gue ngerasa mirip sama mobil-mobil yang kayak dulu gue pernah punya City Hatchback, pernah punya Honda Jazz ya, ini proper kayak gitu. Tenaganya ada ya, nggak berat ngisi pas lagi ada naikan juga, dan akselerasinya nggak yang instan, nggak yang ngejambak kayak gitu. Memang jadi lebih transisi buat yang kalau kalian sebelumnya bawa mobil bensin terus pindah ke mobil listrik, terutama si BYD Atto One harusnya lebih gampang untuk adaptasinya. Cuma catatannya tadi gue sempat mention juga, kalau mobil ini kalau kalian lepas gasnya nih ya, dia akan tetap jalan nih di sekitar berapa nih, 10, 9, 8, padahal gue udah aktifin regenerative brakingnya gitu. Jadi dia nih, gue angkat kaki gue ya, dia tetap jalan nih 7, 6, nah 6 nih dia turun. Oke, 5, 6. Intinya ya kalau kalian mau berhenti harus pencet rem gitu, itu yang gue notice sih. Oke, selanjutnya soal experience di dalam sendiri, ini kabinnya juga enak ya, AC-nya dingin. Kekedapan kabinnya ini oke banget. Dari posisi ngebuka pintu, tutup tuh berasa gitu, kayak tep gitu, kayak langsung kayak hilang suaranya. Dan buat harganya sih menurut gue udah proper banget lah untuk sebuah mobil gitu ya, dapat 200 jutaan. Kayak dulu inget-inget zaman gue beli Honda Jazz kan dulu juga sekitar 200 jutaan gitu, 2010, 2009 gitu. Dan ya ini kayak mirip, tapi ya versi listrik, udah lebih canggih juga fitur-fiturnya ya, dan ya value for money sih bisa gue bilang gitu. Oh, satu lagi yang menurut gue kenapa gue ngerasa suka, karena setirnya ya, ini setirnya tuh desainnya sama kayak BYD Seal gue ya, yang mana di BYD lain yang ada di Indonesia kayaknya nggak ada yang pakai setir model BYD Seal gitu. Jadi familiar banget berasanya, tombol-tombolnya juga enak ya, penempatannya juga oke. Materialnya juga yang dipakai tuh bukan bahan yang glossy kayak di BYD Seal, jadi nggak terlalu gampang nempel fingerprint, yang mana ujung-ujungnya ya nggak terlalu kotor. Cuma memang tombol ADAS-nya aja nih yang cuma ada cruise control doang ya, dia nggak ada adaptive atau lane keeping yang kayak di BYD Seal. Kurang lebih kayak gitu. Oke, so itu dulu aja guys buat BYD Atto One ya. Dan nextnya gue pengen tahu kira-kira kalian kalau ada yang pertanyaan apa, boleh di komen aja di bawah, nanti kita mana tahu bisa jadi konten berikutnya. So, jangan lupa juga kalau video ini bermanfaat, kasih tombol jempol ke atas. Jangan lupa subscribe ke kedua channel kita, Besindo Tech dan Besindo Cars. Dan itu aja, thank you so much udah nonton. Nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Ya, salah. Harusnya di sana.